Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimakumullah, khususnya para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kenikmatan arupi kesadaran berupa keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentunya kita berharap ibadah kita yang kita laksanakan, yang kita jalankan pada hari ini dan hari-hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, hari ini suasana masjid berbeda karena para santri memakai pakaian baju biasa, bukan seragam. Ada yang memakai baju takwa, ada yang memakai baju biasa. Barangkali dengan memakai baju takwa ini tentunya suasana batin juga berbeda. Kelambian takwa, mosok atine bukan, atine belum bertakwa. Kalau bajunya baju takwa, masa hatinya tidak bertakwa. Tapi saya nggak tahu kenapa baju dikatakan baju takwa, karena baju itu sebenarnya adalah baju keluaran atau produk dari budaya Cina, bukan budaya Arab, sehingga seringkali disebut dengan baju koko, ya, baju koko. Tapi sudah familiar dikenal dengan istilah baju takwa. Ketika kita memakai baju tersebut dengan harapan hati kita juga ikut bertambah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, saya tidak akan panjang lebar di dalam tausiah siang hari ini. Saya ingin memperjelas kembali tausiah yang pernah saya sampaikan pada saat kultum, ya, pada saat kultum di jamaah zuhur. Pernah saya bacakan firman Allah surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Saya potong sampai di situ. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita ini supaya sholat bisa menjadi khusyuk. Anakku sekalian, Rasulullah itu pernah menyampaikan, awwalu sayyin yarfa'u min hadhil ummah al khusyu hatta la tarafiya khosyian. Rasulullah pernah menyampaikan, pertama sesuatu yang diangkat oleh Allah dari hati umat Islam, dari umat ini, al khusyu, kekhusyuan dalam sholat. Jadi sesuatu yang awal diangkat oleh Allah, artinya mulai dicabut di hati umat Islam. Di hati umat ini yang pertama mulai dicabut adalah al-khusyu. Sehingga kata Rasulullah, hatta la tarafiya khosyian, sehingga tidak kita temukan, tidak kita lihat orang-orang yang sholatnya khusyuk.
Tidak kita lihat orang-orang yang ketika sholat dilaksanakan sholat dengan khusyuk. Padahal dijanjikan oleh Allah, orang-orang beriman yang ingin memperoleh keberuntungan dalam hidup, alladzina fi sholatihim khoshi'un, harus memperbaiki sholatnya. Sholatnya harus khusyuk. Apa sih nak khusyuk itu? Apa khusyuk itu? Khusyuk itu dalam bahasa kita artikan dengan tenang, dengan penuh ketenangan. Secara istilah, sholat yang khusyuk itu adalah sholat di mana kita menghadirkan hati kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadirkan hati kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketenangan, seluruh anggota tubuh maupun perkataan-perkataan yang kita ucapkan di dalam sholat. Itu dikatakan khusyuk secara istilah. Ketika kita menghadap kepada Allah, kita sholat, hati kita tenang, hati kita fokus kepada Allah. Gerakan kita juga gerakan yang menggambarkan kita khusyuk sholat. Perkataan, ucapan kita juga ucapan-ucapan yang penuh dengan doa-doa di dalam sholat. Kadang-kadang masih kita temukan anak-anak dalam sholat, sudah takbir Allahu Akbar, sudah dapat 1 rakaat, berdiri, iku kok bersikile itu nyenggol nyaduk kancane. Isek kober itu masih bisa. Ini kan menandakan bahwa tidak ada kekhusyuan sama sekali. Jadi kita sholat itu tenang, bacaan yang kita baca dengan penuh ketenangan, penuh dengan penghayatan, gerakan-gerakan tubuh kita juga gerakan-gerakan yang memang menggambarkan kita ketenangan di dalam sholat. Itu adalah khusyuk di dalam sholat. Dan Rasulullah mengatakan ini yang pertama kali dicabut oleh Allah. Ini yang nanti pertama dicabut oleh Allah dalam umat ini, kekhusyuan di dalam sholat. Padahal ibadah sholat salah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya yang beriman dalam rangka membentuk kepribadian yang muttaqin, dalam rangka membentuk kepribadian yang bisa menjauhi perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar. Kepribadian muttaqin itu kepribadian salah satunya adalah bisa mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Sama saja dengan puasa. Puasa itu tujuannya Allah mewajibkan kepada kita la'allakum tattaqun. Keduanya memiliki posisi penting untuk pembentukan kepribadian kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, puasa. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, bisa mengelola nafsu secara baik, supaya kita tidak mengaruhi nafsu-nafsu yang jahat, nafsu yang jelek, maka perbaiki sholatmu. Tapi sholat yang bagaimana? Yang dibutuhkan sholat yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Ini yang perlu kita camkan dalam diri kita. Ketika kita diberi nasihat tentang bagaimana sholat yang baik, sholat yang khusyuk, tetapi dalam diri kita sendiri juga tidak ada niatan untuk mengetahui bagaimana sholat yang khusyuk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat yang khusyuk itu harus didasari oleh hati kita yang penuh dengan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan roja, mengharap kerahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita belum didasari oleh khauf, oleh rasa takut kita kepada Allah, kita tidak akan melaksanakan sholat secara baik. Dan kalau kita tidak berharap kebaikan dari Allah, dari sholat kita, maka kita juga tidak akan berupaya menjadikan sholat kita sebagai sholat yang khusyuk.
ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita ini bisa memiliki sholat yang khusyuk. Yang pertama adalah kuwatal muqtadha, persiapan untuk melakukan sholat. Hal-hal yang kita lakukan sebelum sholat, yaitu dalam rangka menguatkan sholat kita. Sebelum kita memulai sholat, kita sendiri harus menguatkan diri kita bahwa kita akan melakukan sholat, supaya sholat kita sholat yang khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum dimulai sholat pun sudah dilakukan persiapan sholat. Apa yang perlu kita siapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama adalah persepsi kita tentang sholat. Persepsi itu harus dirubah. Kalau persepsi kita sholat itu sebagai bentuk kewajiban semata, maka akhirnya dalam melaksanakan sholat sekedar kita itu menggugurkan kewajiban. Tapi persepsi kita harus dirubah. Sholat adalah kebutuhan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini dekat kepada Allah, supaya Allah sayang kepada kita, supaya Allah membimbing kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga kehidupan kita dijaga oleh Allah. Maka saya akan sholat. Saya gunakan sholat untuk membimbing diri kita, diri saya. Setelah ada semacam itu, maka yang kedua, hati kita tata. Hati kita tata. Saya akan berangkat sholat, maka hati kita ikhlaskan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaan-godaan yang bersifat duniawiyah yang lain harus kita upayakan tidak masuk di dalam peribadatan sholat kita. Persiapan yang lain adalah wudhu yang kita lakukan. Wudhu itu syarat awal seorang untuk melakukan sholat. Tidak sah sholatnya kalau tidak dilakukan dengan wudhu yang benar. Dan kalau wudhunya benar, sesuai dengan yang disyariatkan, gerakan-gerakannya, cara-cara berwudunya sudah kita siapkan sedemikian rupa dengan wudhu yang terbaik. Maka selain wudhu itu sendiri sebagai sarana kita memperoleh rahmat dari Allah, terbebasnya dosa-dosa kita. Anak-anak sekalian, ketika anak-anak berwudhu, ketika berkumur dosa-dosa akibat mulut kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membasuh wajah kita, dosa-dosa akibat mata kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghapus, kita berwudu mengusap tangan kita, dosa-dosa akibat tangan juga dihapus oleh Allah. Ketika kita mengusap telinga kita, maka dosa-dosa akibat kita mendengarkan hal-hal yang dilarang agama, yang senang mendengarkan musik. Ya, hati-hati, itu bisa adalah bagian daripada godaan setan dan perbuatan yang tidak baik. Maka dengan kita mengusap telinga kita, kita berharap juga Allah menghapus dosa-dosa akibat telinga kita. Ketika kita mengusap kaki kita, kita berharap dosa-dosa yang kita lakukan dengan kaki yang berjalan ini dihapus oleh Allah. Setelah hati kita, wudhu kita juga mencari tempat yang sangat mendukung terhadap sholat khusyuk. Maka perintah agama adalah shaf terdepan, shaf paling mulia, shaf terdepan, shaf yang didoakan para malaikat. Setelah kita masuk masjid, ya, Allah tah abwaaba rahmatik, sudah diawali kesadaran, ya Allah, jenengan buka pintu rahmat untukku. Kita sudah lihat itu.
Tapi alangkah naifnya ketika kita masuk, langsung kita berlari-lari kejar-kejaran di masjid. Padahal ketika masuk itu sudah minta kepada Allah supaya pintu rahmat dibuka ketika masuk masjid. Maka kita masuk masjid, fokus pikiran kita, hati kita, saya di masjid ini menghadap Allah. Saya masuk, saya duduk tempat yang benar. Kita ambil shaf awal. Itu persiapan juga sebelum sholat. Termasuk pakaian yang kita pakai. Bagian juga yang ikut berpengaruh sholat kita ini sholat yang khusyuk atau tidak. Karena gara-gara pakaian yang kita pakai, seringkali ketika sholat kita terganggu dengan pakaian kita. Bagaimana kemudian setelah itu sholat dilaksanakan? Yang pertama adalah kita laksanakan dengan penuh tumakninah. Tenang, tumakninah, sholat itu kita lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah di dalam sholat. Hati sangat khusyuk sekali. Kita menghayati bacaan kita supaya bisa khusyuk. Setiap doa, setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat, semuanya kalau kita hayati, semuanya memiliki makna-makna yang bagus bagi hidup kita dan kehidupan kita. Bayangkan ketika pertama kita sudah hadapkan mata kita kepada tempat sujud, bukan ke langit-langit, bukan ke tembok, tapi ke tempat sujud. Kemudian kita takbir Allahu Akbar. Kata-kata Allahu Akbar yang keluar dari mulut kita, kalau itu sesuai dengan hati kita yang ikut mengikut kata itu, maka pengakuan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha agung. Maka jangan cengengesan ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar, gede-gede. Kata-kata agung. Ketika kita panjatkan dengan kesadaran penuh, hati yang penuh, Allahu Akbar, hati kita meresapi kalimat itu. Hati kita bergetar karena ada kata Allahu Akbar. Kemudian diikuti dengan doa iftitah. Kalau anak-anak kemudian memahami, menghayati doa iftitah, itu penuh dengan doa. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan dosaku sejauh mungkin, seperti jauhnya antara timur dengan barat. Ya Allah, sucikan aku ya, seperti air salju. Masya Allah. Setelah itu Al-Fatihah. Kalian baca mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kata-kata pujian kepada Allah. Ditambah doa yang lain ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk. Semuanya kalau kita resapi, semuanya kalau kita hayati, akan menjadikan diri kita terbantu untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Amin ya robbal alamin. Dengan harapan setelah ini kami juga tidak menemukan anak-anak ketika sholat masih dengan bermain-main, ya. Ketika duduk di masjid masih ngobrol sehingga ada yang temannya sholat terganggu, ada guru yang sholat terganggu. Mulailah diri kita sendiri. Kalau masing-masing dimulai ibda binafsik, semuanya begitu, maka masjid ini penuh dengan kesunyian ketika akan melaksanakan sholat berjamaah, bukan bising seperti terminal atau pasar. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.